Saudara, setelah berpuluh-puluh tahun keberadaan aktivitas perahu penyeberangan di Sungai Mahakam Ilir, Jalan Wisudarso, Samarinda Kota, Pemkot Samarinda membangun dermaga penyeberangan yang lumayan representatif. Sayangnya keberadaan dermaga itu belum bisa diharapkan dapat memberikan keuntungan PAD bagi Samarinda, sebab pendapatan yang diperoleh baru sekitar retribusi penumpang penyeberangan dan harapan kapal wisata serta aktivitas bongkar muat perusahaan-perusahaan yang dikelola secara manajemen. Artinya bangunan kantor perhubungan sungai dan laut tersebut belum bisa diandalkan sebagai salah satu sektor ekonomi yang bisa mendatangkan PAD Samarinda. Penerapan kebijakan pengelolaan kantor perhubungan air belum optimal, sebab di sungai yang sama masih terdapat sejumlah perahu jasa penyeberangan termasuk bongkar muat barang perusahaan di luar pengelolaan kantor manajemen Dinas Perhubungan Air. Ya. Berapa tarifnya satu orang, Pak? Kalau nyebrang Ya. kalau yang biasa 5.000. Satu orang. Kalau langsung juga 15. Oh, tiap hari dapat berapa orang, Pak, penumpang? Tentu juga. Rata-rata berapa, Pak? Biasa 2 orang, 3 orang. Oh, sampai malam itu segitu aja? Sampai malam Segitu aja? 5 orang, 4 orang. Jadi berapa penghasilan per hari? Ada 200-an. Per hari? Oh, lumayan ya, tapi cukup lah, Pak ya. 50 itu aja paling Oh. banyak. Iya. Kalau Atas? banyak penumpang ramai banyak. Iya. Menurut Suratin Kepala Pengawas Dermaga Mahakam Ilir, dari keberadaan dermaga Mahakam Ilir itu mulai terbiasa menggunakan fasilitas itu. Penumpang yang menyeberang menggunakan jasa perahu dan kapal wisata maupun bongkar muat barang perusahaan speedboat di daerah itu hanya Rp1.000 per orang. Sedangkan bongkar muat barang dihitung sesuai muatan dan jenis barang yang dimuat ke dalam kapal atau speedboat di dermaga tersebut. Lantaran masih terikat aturan prokes PPKM level 2, pembatasan kerumunan masih diperketat di dermaga Mahakam Ilir yang baru sekitar 2 bulan dioperasikan tersebut. Keberadaan kapal wisata sungai menjadi andalan income manajemen dermaga. Setiap Sabtu dan Minggu, peminat warga Samarinda maupun dari luar Samarinda berwisata di sungai diakui lumayan membludak. Namun pihak pengelola dermaga masih membatasi hanya 50% penumpang ke kapal tersebut. Warga yang ingin menikmati dinamika Sungai Mahakam bisa menumpang di kapal wisata yang disiapkan. Mereka dibawa berkeliling ke sungai dengan radius 5 hingga 10 km bagi wisatawan. Apa nama perahunya? Cahaya Pamanarima. Pamanarima. Dia penyeberangan ya? Iya, penyeberangan. Pak, tiap hari berapa orang Bapak bisa dapat dari pagi sampai malam, Pak? Berapa penumpang? Pada tahun juga. Pokoknya kalau bukan penumpang aja, tapi Barang. pembayarannya aja gitu. Kadang kita dapat 100 sampai pagi sampai sore. Sampai sore? Iya. Sampai malam, sampai jam berapa saja, Pak? Sampai sore jam 5. Jam 5. Kalau malam lain lagi tuh. Pak, sudah berapa tahun menggeluti ini, Pak? Pokoknya tahun di sini tahun 70-an saya datang sini. Ini aja kerjanya? Ya begini aja kerjanya. Masya Allah, tapi bisa menghidupi keluarga ya? Ya bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa menghidupi keluarga, sekolah anak-anak. Pak, mereka ini yang biasa Bapak bawa itu pegawai kah? Masyarakat biasa yang belanja Masyarakat begitu? biasa aja. Ya, jarang pegawai. Bahkan kita nyebrang di sini orang beli ke pasar aja belanja di hari-hari. Waktu-waktu ramainya itu kapan, Pak? Pada saat lebaran kah? Apakah? Ya kalau waktu ramean itu setiap hari lebaran, kadang 17 Agustus, pawai kan orang sekarang nggak ada mah, baru lagi sekarang corona kan. Kalau corona berpengaruh Pak ya, turun pendapatannya? Ya agak itu. Kalau dulu berapa Pak dapatnya per hari ini fixnya? Berapa? Kalau dulu bisa 150 Per hari itu ya? Dari jam? dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Oh gitu. Tapi cukup lah membiayai Pak ya? Alhamdulillah. Berapa anak Pak? 3. 3 ya? Dermaga Sungai Mahakam Ilir ini dibangun oleh Pemkot Samarinda. Tujuannya mengatur lalu lintas penyeberangan warga dan aktivitas perahu serta speedboat secara komersial dengan tarif tertentu. Tujuan lain pemerintah bermaksud memperlancar arus mobilisasi dan aktivitas warga dan mengurangi kesan kumuh di Kota Samarinda, terutama wilayah perairan Sungai Mahakam Ilir.
Terdapat sekitar 30 kapal motor atau biasa disebut dengan dongfeng yang menyiapkan jasa penyeberangan ke Samarinda seberang. Mayoritas warga yang menggunakan jasa perahu dongfeng itu adalah pedagang dan karyawan perusahaan yang bekerja di Samarinda seberang. Butuh sekitar 10 menit menaiki jasa perahu penyeberangan untuk sampai ke Samarinda seberang. Penumpang yang baru pertama menggunakan jasa itu dapat menyaksikan dinamika keindahan aktivitas Sungai Mahakam. Motoris yang sudah turun-temurun mencari rezeki di jasa perahu itu mengaku mampu mendapatkan keuntungan antara 150.000 hingga 200.000 per hari. Kegiatannya itu penyeberangan tambangan, kapal wisata dengan speedboat. Di samping ada para pedagang, penjual di pasar, sama orang menyeberang aja untuk masyarakat umum. Pak, ini dampak positifnya kepada masyarakat, baik kepada motoris maupun masyarakat yang berlanjut, bagaimana Bapak melihat, Pak? Dampaknya sekarang sudah lumayan karena PPKM kita ini sudah level 2. Jadi orang menyeberang itu sudah lumayan banyak memakai, selama fasilitas kita nih sudah diperbaiki. Kami cuma penyelenggara angkutan aja. Di samping untuk mengatur ketertiban mereka. Kontribusinya kepada daerah, Pak? Kalau kontribusi kita kan mengenakan pas masuk sesuai dengan perwali. Satu penumpang Rp1.000. Itu aja ya? Itu aja. Tapi lumayan Pak itu ya? Ya, untuk selama PPKM level 2 ini sudah lumayan sih. Cuma dia tetap dibatasi penumpang, tidak untuk menghindari kerumunan. Bapak ada target nggak Pak? Misalnya per bulan sekian PAD, katakanlah kontribusi daripada lalu lintas ada sini Pak? Ada. Berapa targetnya Pak? Kalau targetnya selama ini 4.200.000 per bulan. Per bulan. Ya. Udah tercapai Pak? Alhamdulillah bisa. Ya. Itu artinya masa PPKM 4 juta itu? Iya. Berarti kemungkinannya bisa naik menjadi Pak normal Pak ya? Mudah-mudahan. Prediksi berapa Pak? Prediksi kalau misalnya bukan PPKN sih, kalau artinya COVID sudah hilang, mungkin bisa naik sekitar 20%. 20% ya, dari yang ada. Kita untuk sementara ini masih belum bisa artinya mengumumkan secara luas bahwa ini kapal wisata bisa, karena yang diminati orang ini yang kapal wisata. Iya, cuma kan untuk promosi mereka yang melakukan sendiri. Cuma dari kita, dari pemerintah Kota Samarinda tetap membatasi pengunjung untuk kapal wisata. Ya kontribusi karena itu, karena pas masuk penumpang. Oh, pokoknya apapun yang penting pas masuk gitu ya? Iya, pas masuk tetap dikenakan Rp1.000 per orang. Dari Sungai Mahakam Ilir, BKTV, M. Sakir melaporkan.